Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan hari ini tim nasional Indonesia untuk U23 sudah jelas berada di grup mana dalam drawing atau undian pembagian grup di Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar mulai 15 April sampai 3 Mei 2024. Qatar, Austria atau Australia ya maksud saya, dan Jordania adalah 3 lawan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Ketika kita berada di grup A, ini menurut saya grup yang luar biasa ya buat kita. Ya, tidak boleh terhindarkan. Kita harus lawan siapapun lawan yang akan kita hadapi itu, termasuk dengan Qatar sebagai tuan rumah penyelenggara tentunya, dan Australia, semua tim-tim unggulan yang kuat ini, dengan Jordania. Sementara Malaysia yang juga berada di pot 4 bersama dengan kita, itu berada dengan grup dengan tim-tim yang saya pikir ini berimbang di antara mereka ya. Dan mungkin kalau hanya ada kuat, ada Vietnam di sana, tim sesama Asia Tenggara, Uzbekistan dan Kuwait. Malaysia berada di grup D. Ya, kalau kita akan di grup A. Kemudian di grup B itu ada 2 tim yang sangat kuat ya, yaitu Jepang dan Korea Selatan, itu bergabung jadi satu dengan Uni Emirat Arab dan Cina. Cina juga berada satu pot dengan kita ya, di pot 4, tetapi Cina dalam undian berada di grup B. Bagaimana dengan Thailand? Dan akhirnya Thailand berada di grup C. Itu ada Saudi Arabia sebagai juara bertahan, ada Irak dan Tajikistan. Tentunya bagi Arab Saudi, mereka ingin mempertahankan apa yang mereka dapat pada tahun silam. Dan kalau melihat dari grup ini, di grup C ini ya, saya pikir Irak adalah lawan kuat. Di samping juga memang Thailand. Nah, di grup-grup ini yang menjadi sorotan memang adalah grup A. Grup ditempati oleh pasukan atau tim asuhan Shin Tae-yong. Saya rasa ya, kita tidak perlu gentar, tidak perlu takut dengan pembagian undian ini, karena skuad materi yang dimiliki oleh tim asuhan Shin Tae-yong itu sangat baik ya. Pada bulan April 2024 ya, di sana sudah ada Justin Hubner, ada Nathan Cho yang bermain di posisi kiri, jadi kita kuat ya. Kemudian di belakang, apalagi bicara di belakang ya, di belakang itu kita kan sudah ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, masih banyak, ada Alfredo Dewangga, ada Komang. Itu kalau mereka bersatu tuh jadi top di sana. Rio Fahmi di kanan, Pratama Arhan juga masih ada di kiri, dan di tengah kita kuat ya, dengan Marcelino Ferdinand ya, Ivar Yaner ada di sana, Arkan Fikri, Witan Sulaiman, semua pemain-pemain yang oke. Ramadan Sananta di depan, Rafael Struik juga berada di garis depan ya. Mungkin saja di sana juga akan masuk dengan Hoki Caraka, akan dipanggil lagi, dan saya pikir dia akan ada di sana, dan STY akan menempatkan Hoki untuk ikut bergabung dengan tim U23. Nah, mereka ini akan dibawa semuanya di dalam TC pemusatan latihan nantinya, karena STY juga kan akan membawa tim senior ini ke Qatar pada bulan Januari Februari tahun depan ini. Dan kita berada di Qatar dengan tim senior ya, itu di grup D, Irak, Vietnam dan Jepang. Nah, sekarang sudah tahu undian kita di U23 ini pada bulan April Mei dengan Qatar, kemudian ada Australia, ada Yordan. Jadi akan disatukan itu pemusatan latihannya, karena banyak pemain-pemain di tim senior itu masih muda semua. Dan yang akan bermain di U23 nantinya, mereka juga ada di tim senior. Dan itu akan dikirim semua ke Turki untuk berlatih, dan nantinya akan ikut di pagelaran Piala Asia. Karena kalau Piala Asia di Qatar untuk 12 Januari sampai 10 Februari itu masih dalam lingkup di bawah FIFA ya. Jadi semua klub itu akan mengizinkan. Makanya kan Liga Indonesia itu diliburkan, wajib semua klub memberikan, termasuk klub-klub di luar, di mana pemain-pemain kita yang berada dari luar itu bisa datang bergabung dengan tim senior, termasuk dengan Sain Patinama ya, Sandy Walsh ya. Dan di sana juga kemungkinan besar kalau sudah ikut ada Ragnar Orkmangun. Kalau jika cepat untuk
masuk ya sebagai naturalisasi. Tetapi yang kita akan bicara sekarang adalah tim U23, di mana posisi bulan April itu paling enak memang, karena semuanya sudah pasti akan bermain. Ini makanya skuad yang mumpuni, dan saya pikir bisa bersaing di sini. Mau Qatar sebagai tuan rumah, mau Australia, mau Yordania, kita bisa hadapi. Dan kemungkinan kita untuk bisa memenangkan pertandingan sangat terbuka. Ya, tinggal tergantung bagaimana persiapan tim ini. Ya, kalau mereka bersiap sudah ikut dengan tim senior dan bermain di Qatar dengan tim senior, tentunya pengalaman lebih banyak, lebih tinggi. Sambil menunggu kesempatan untuk bermain pada bulan April di U23 Piala Asia. Nah, inilah yang menjadi keuntungan buat kita nantinya, karena memiliki pemain-pemain muda yang sudah matang bermain di tim senior. Tinggal tergantung sekarang bagaimana STY untuk bisa menentukan ya skuad terbaik dia untuk dia ambil dalam pertandingan Piala Asia U23. Kalau kita bisa lolos di sini dan terus bisa melaju sesuai dengan target yang ada di ketua umum, karena kita bisa membidik masuk di semifinal, dan kalau ada di 3 besar tentunya kita akan lolos di Olimpiade, karena ada cari 3 tim terbaik di Piala Asia ini untuk langsung masuk ke Olimpiade musim panas di Paris. Nah, 1 tim lagi yang peringkat keempat itu akan bertarung di playoff menghadapi wakil dari Afrika yaitu Guinea. Dan siapa tahu ya kita bisa menempatkan 1 jatah itu, namun tetap dengan perjuangan yang berat, tapi dengan materi yang oke. Saya sekali lagi meyakini bahwa kita bisa bersaing di Piala Asia khusus untuk U23 ini. Apalagi kalau bisa melihat kita bermain di fase grup, di kualifikasi grup K di Solo, jadi sudah menahan, kita bisa mendapatkan 11 gol. Ya, itu luar biasa, 9 gol melawan Taiwan dan 2 gol melawan Turkmenistan. Ya, wah ini tidak main-main dan kita tidak kebobolan. Semoga apa yang kita dapatkan itu ditambah dengan Justin Hapner masuk, Nathan Cho juga ikut di dalam, ya kita tidak perlu gentar menghadapi tuan rumah seperti Qatar. Juga ada Australia di sana dan juga dengan Jordan di Piala Asia U23. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk bisa memberikan info tentang drawing undian yang sudah terjadi pada hari ini dengan U23 dan kita berada di grup A. Ciao.